100.000 atas apresiasi tadi. Cek dulu asli atau enggak. Cek dulu 100.000 benar. Benar? Atau terima kartu nama saya. Tepuk tangan yang meriah. Kurang meriah tepuk tangannya. Untuk Bapak Aditya Warman, silakan Bapak, Pak Adit. Cukup ya, pakai ini. Terima kasih Pak Kira. Ini kayak artis ya, cahayanya kemana-mana. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ini doa. Pasca saya seorang muslim, pasca Nabi nggak ada itu dipilih. Apakah doa itu utama ataukah salam? Salam itu sunnah, doa itu utama. Maka tadi saya mendoakan, kemudahan itu milik Tuhan kita. Dan bila kita berharap kemudahan, maka kemudahan itu akan datang karena ekosistem kemudahan itu adalah by design masyarakat langit untuk masyarakat bumi. Dan doa tadi adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Di Bhagavad Gita itu yang kedua, jilid 2 itu 275. Anda bisa lihat juga di Trihitakarana. Di rumah ada 30.000 buku. Saya beli sejak awal, ternyata banyak belief yang tidak pernah lepas dari doa. Nah tentu hari ini doa ini pengantar. Saya nggak tahu harus berapa menit, tapi nanti dikasih kode aja saya akan berhenti sesuai dengan apa yang diminta. Nggak usah ditulis, saya akan mencoba membuka kortek Anda, karena kortek yang hebat, dia akan langsung kesetrum kepada otak kecil yang ada di hipotalamus. Jadi orang yang mencatat menggugurkan hipotalismu hanya sebatas otak itu untuk menghafal. Seorang HR harusnya tidak sebatas mencatat dan menghafal apa-apa yang penting dari checklist HR leaders. HR leaders harus menggunakan otak kanannya untuk membuilding setiap bagaimana humanizing of technology adalah milik kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangannya masih ragu-ragu, nggak apa-apa, saya nggak maksa untuk lebih keras. Enggak, ini guyonan doang, guyonan. Saya juga kadang khawatir, yang saya sampaikan itu nggak nyambung. Kadang ada bacaan-bacaan yang meragukan kesahihannya. Saya baca agar hipotalamus saya itu menafsirkan, daripada ditafsirkan oleh Mbak Google. Karena Mbah Google telah mendistrap jutaan pekerjaan kita karena dia lebih paham tentang apa yang kita hafal, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Wa kaifa anta la takallam fi khair fis sama wa ibasar kalam lahum bihuna. Wa kaifa anta, dan bagaimana engkau mengatakan sesuatu yang baik itu, maka simaklah dulu sebelum kau lihat. Kalau orang icar banyak lihat, banyak besma, besok nyimak dulu bro. Panjenengan semua harus menyimak. Iqra fiha, harus membacanya. Ketika engkau membaca dan engkau melihat, maka kortekmu akan gitu. Maka suatu hari, saya nyelesain S3, waktu minggu lalu di wisuda harusnya. Pak Adit, kenapa gak datang? Ini Anda nyelesain S3 cuma 17 bulan di kampus terbaik di IPB, IP-nya 4, kumplot, lebih dari 12 jurnal, Q2, dan citasinya
Web Science itu 9.1, di Asia itu 8,0 itu syukuran sekampus. Ini 9.1 katanya. Saya mau ngomong gini, apa itu capaian? Tidak. Itu lintasan. Kenapa kok itu lintasan? Karena saya nggak bisa ngalahin Mbak Google. Saya nggak mau terbaik, lebih baik dari mesin. Nah, saya mau cerita ini tentang geostrategiknya HR People. Ini belum saya pernah ceritain karena kemarin citasi state of the art-nya ada di New York University. Saya ngambil tentang future and globalization mandat. Maka saya ingin tahu perusahaan kayak apa yang ke disrupt yang hari ini untung. Dan ini maaf belum salam ya. Jadi ini baru pengantar doang. Jadi ini saya khawatir sampai tadi AM saya FM, jadi frekuensinya wangung aja. Nah sekarang udah nyambung, karena udah nyambung kita mulai. Oke ya, kita mulai. Mohon izin Mas Erik, Mas William, guru saya Pak Effendi, tentu Mbak Vira, Bu Ase, siapa lagi Pak Widi, dan semuanya yang hadir di sini. Kita mulai, mudah-mudahan tidak usah dicatat, benar tidak usah. Kita yakin Tuhan menyiapkan kortek, dan Tuhan menyiapkan juga hipotalamus. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan tentu forum ini sangat valuable untuk saya memulai satu demi satu. Geostrategic HR People membedakan dua sisi. Yang pertama, ya, yang pertama disebut sebagai wise people, sama disebut dengan smart people. Saya sadar waktu saya selesai di UGM Kumlot, sebuah pilihan, ijazahnya diambil enggak? Udah lebih dari 10 tahun lebih, ijazahnya enggak saya ambil. Karena setiap kampus menghasilkan produk namanya smart people. Jadi kita semua yang duduk di sini punya title panjang, itu Anda sedang dikelompokkan oleh geostrategic HR people adalah menjadi smart people, termasuk di LinkedIn. Termasuk di Jobstreet. Nanti saya akan tanya Jobstreet, apakah panjenengan bisa ngukur tentang yang sebelah kanannya? Kalau smart people bisa, ada tes EQ. Padahal dunia intelijensi, saya ngetes di Astra lebih dari 300.000 orang. Alat tes Astra ke rumah banyak, komplit, tidak ada yang sekomplit mungkin. Saya mahasiswa jualan, saya kaya mahasiswa. Beli American Association Psychology Association dari apa, saya beli tools semua tools. Yang hebat hari ini, kalau Anda mau pakai TBT, mau tes alat pakai Cevit, mau pakai Warteg, mau pakai Pauli, mau pakai apa sebelah kiri ini ya, yang disebut smart people. Saya tanya, apakah Anda bisa menjadikan orang wise people? Google menjadikan kita smart people, tapi Google nggak bisa menjadikan kita wise people. Why? Kenapa tidak? Karena wise people itu butuh HR leaders. Butuh Bapak Ibu semua. HR conference ini bukan adu tools. HR conference ini adu hatimu. Kolbun solihun, the soul of greeting respect. Di mana letak respect? HR itu adalah kemampuan seseorang di mana wise people-nya muncul. Kalau geostrategic HR people itu mengarah kepada kecanggihan tool, kejadian sistem, maka perusahaan itu akan ditinggal leader utama di masa depan yang disebut sebagai talent management. Oleh karena itulah, ketika pagi dia berangkat, belum mandi si anak muda yang luar biasa ini, yang nanti akan memimpin perusahaan kita ini.
yang leda-lede, yang bling-bling ini. Tadi ada adik kita tadi, Keisha, Mbak Fira. Keisha ini produk yang didesain short term aja. Sorry nih guys, gue pelajari dirimu itu rodok tamat. Karena 25 tahun saya hidup dengan anak-anak yang gak beruntung. Sepanjang hidupnya hari ini S3, S2, di Hamburg University, di Cappadocia University, di Ummul Qura, di Jeddah, di Al-Azhar. Dan sekolah, saya bilang, semua anak yang saya hidupin di rumah saya, 20 rumah, hidup bersama saya, dia gak perlu sekolah. Sekolahnya sama bapak saja. Nanti persamaan, yang penting kau 30 juz, hafal, kau berangkat ke luar negeri. Dan diterima, dan hari ini ada yang S2, S3, dan 700 anak yang taklis lulus setelah 27 tahun hidup bersama setelah saya nikah ini. Mereka ketika ketemu, apa yang terjadi? Good point. Mereka hebat karena wise people. Jadi Job Street hari ini punya challenge. BPJS juga punya challenge. Sedikit cerita BPJS. Ini saya Mas Adi dan Pak Kuncoro, teman-teman di Bali. Duit kami, duit Anda maksud saya. Sombong banget. Duit panjenengan semua, 40 tahun Pak Effendi, 40 tahun cuma 299 triliun. 299 triliun. 7 tahun terakhir ini, katanya Pak Jokowi minta saya 2 kali dalam sejarah BPJS, nggak mungkin 2 kali. Karena duitnya itu banyak dan banyak kepentingan. Saya dari Astra International sebagai eksekutif, pindah ke BPJS itu turunnya 1/5 kali gaji saya. Saya terima, karena gaji bagian kecil dari wise people saya, dari rezeki saya. Rezeki saya bagian kecil dari apa? Dari berkahnya saya. Berkatnya saya itu bagian kecil dari apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah husnul khatimah. Jadi ngandalin gaji, apply kerjaan, desa kan. Desa. Karena keberkahan hidup menjadikan engkau anjadul ulia, ditinggikan. Nah, orang yang ditinggikan itu dapat banyak, menang banyak. Karena ingat, cintailah masyarakat bumi. Pekerja kita, masyarakat langit bergetar menyayangi panjenengan semua. Tepuk tangan yang ini. Poinnya itu poin. Nah, kalau poin itu dapat, maka kembali kepada diskusi tadi. Wise people ini penting. Maka saya tanya, program apa di perusahaan yang geostrategiknya menjadikan anak-anak itu wise? Wise itu enggak perlu harus selevel Pak Effendi, selevel bapak-bapak sekalian, enggak. Wise itu kadang terjadi orang enggak respect, enggak trust, bersaing. Sampai-sampai lagunya itu rotok ngenyak kita ini kan, Farel itu kan, ojo dibanding-bandingke ya aku kalah. Itu kalimat yang bijaksana. Kalimat yang mampu harusnya menyedot apa yang menjadi perhatian dari anak-anak yang multitasking itu. Dalam satu waktu, untuk jadi smart itu multitasking gampang. Dia belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini, laku kerja. Tapi ketika dikerja kok nggak nyaman, nggak happiness, nggak engage. Karena dia tidak dibangun, tidak desain oleh organisasinya menjadi wise people. Nah, saya mau cerita bagaimana Astra salah satunya membangun wise people. Maka dari 22 tahun saya di Astra, 17 kalinya istimewa itu, bayangin bonusnya seberapa. Saya nggak mau dibanding-bandingkan dan nggak mau bandingin, bantu aja. Uang laptop saya buka. Ini Mas Haji dan teman-teman itu separuh dari staf saya lulusan luar negeri. Di saat saya jabat, artinya dia dapat LPDP, dapat beasiswa, dia sekolah.
Kenapa? Karena ruang itu dibuka. Nah, untuk menuju ke sana, gimana cara saya menjadi mentor? Maka salah satu tugas penting dari Job Street hari ini, dan saya ngobrol sama banyak lembaga-lembaga yang seperti Mas William, Mas Erik, dan teman-teman sekarang kelola, jangan lupa ilmu yang disebut mentoring. Ilmu yang disebut, ini saya pindah ke bawah ya, yang disebut mentoring. Saya mau kasih contoh ilmu mentoring yang simple. Mau cari objek untuk jadi contoh. Oke. Apa yang jadi objeknya? Semua barangnya bagus-bagus. Bawa dompet. Ada sesuatu yang bisa diberikan kepada saya. Tanya kan gitu kan? Ada sesuatu yang bisa diberikan kepada saya. Tanya, ada? Powerbank, oke. Selain powerbank ada apa lagi terlalu besar bagi saya? Hah? Make up apa? Ada apa? Ada silika itu? Silika? Ini. Ya, saya. Ya, pengawet boleh. Tidak apa-apa. Iya, saya tahu pengawet tas saja. Kadang orang mempertanyakan karena di antara kita nggak tahu tujuannya. Ini silika, ini cuma pengawet tas, kata saya. Nggak apa-apa. Jangan, ini cuma pengawet. Kenapa? Karena saya dengan dia belum sama memahami wise people. Oke? Silika ini saya kasih kamu 500.000 mau. Oh, mulai punya value. Barang yang nggak dianggap ini. Ini cara membidik wise people gaya Asna. Sesuatu di tangan dia, di dompet dia, agar ininya nggak berjamur, ada nggak lala. Saya hargai 500.000, saya kasih mau nggak? Mau? Sure. Tanya lagi, wajah Pak Adit masa kemarin. Semua latihan kita di sini. Saya tanya Mas Haji ya, data nanti ya. Semua yang di sini, walaupun aku belum kenal, bukan yang di depan saja, gue kenal semua lo nama. Percaya nggak? Saya kenal semua yang duduk, yang lagi makan di pojok, yang dicipin, yang jadi ngelamun, yang lagi pingin nyatet, nggak boleh nyatet. Gue kenal namanya semua. Pertanyaannya, you percaya nggak kalau saya kenal namamu semua? Nggak percaya. Saya tanya ke Mas Haji, Ji. Tanya, Ji. Mas Haji, lagi. Ji, saya tanya, di forum yang lebih besar dari ini, 10 forum lebih besar dari ini, saya tahu nama mereka semua. Tidak di forum ini terjadi atau tidak? Terjadi. Tahu semua. Padahal kan baru ketemu. Kamu yakin? Kencang dikit dong. Laki-laki kan? Oh yakin. Diganggu. Oh tahu semua. Lalu ini 500.000 ya. Lalu saya tanya, tapi maksudnya jangan terlalu terus medium. Enggak, saya nggak pernah bawa dompet dalam hidup saya. Oke, saya hampir 10 tahun ini nggak pernah bawa dompet. Bukan. Kenapa kok nggak bawa dompet? Karena uang itu value yang tidak saya butuhkan lagi. Karena gaji itu bagian kecil yang tidak saya butuhkannya bukan itu kan. Karena rezeki nggak salah alamat, pasti akan datang. Kalau panjenengan cari rezeki, kalau saya dijemput rezeki, bedanya itu aja. Oh, lah tadi kan 299, tambah 7 tahun, sekarang duitnya menuju 700 triliun. Duitmu loh ya. Nah saya tanya, ini silika itu mau saya ganti, nanti 500.000 dia mau terima. Siapin sih 500.000. Yang 500.000 itu saya rubah dengan kartu nama saya. Kok pilih mana? Pilih mana? Kartu nama. 1 juta. So if we pick the kartu nama, you can change as a wise person. Apa saya ngajarin itu? Jadi, kalau ingin jadikan seorang leader HR, seleader bisnis, jangan ajarkan apa yang kau bisa, tapi tanyakan yang membuat dia bisa.
Kalau kau ingin jadikan seorang HR leader, kau sebagai orang HR leader, Lantik. jangan ajari apa yang kau bisa, tapi tanyakan yang membuat dia bisa. Beda ya? Enggak bukan berat lagi, sampainya ketinggalan. Ini kan silikon tadi enggak. Dia pun menolak untuk saya berikan ke saya. Dikasih 500 mau, dikasih juta mau. Tak rubah mindsetnya. Kartu namaku tak kasih dia. Dia pilih kartu nama sampai harga 1 juta. Setan diam dulu, biasanya setan ribut di sini ya kan? Ya kan? Ini wise people. 1,5 juta. Oh, mulai tergoda nilainya tinggi Bu. Ini anggap setannya diam dulu. 1,5 juta atau kartu nama? Oh, seseorang yang lihat value-mu. Kalau orang cari perusahaan, cari kerjaan, cara gaji, di-disturb sama dia. Dia butuh apa? Kata Maslow, tidak lagi self-esteem, actualization. Nah, tugasnya orang yang wise itu, dia teman samping panggung pemeran utama. HR itu bukan pemeran utama, tapi teman samping panggung pemeran utamanya. Kalau gue lebih terkenal dari direksinya, bukan dewan pengawas. Bisa jadi secara kapabilitas kurang apa? Maka orang HR harus selesai dengan diri. Orang-orang HR yang tidak selesai dengan dirinya, dia masih konflik jabatan, masih butuh nama, masih butuh di depan, tempat duduknya harus lebih bagus dan seterusnya. Janjuan kon. Benar ya? Orang HR itu harus badung, tapi disayang. Bukannya istri yang bahagia punya suami yang badung tapi menyayangi keluarganya. Bukan badung daerah sini, bukan ya. Badung adalah untuk bandel gitu ya. Mantan bandel gitu ya. Oh iya. Saya kartu nama pada nomor. Iya, tepuk tangan untuk Kisha dapat kartu nama Pak Adit. Jadi hari ini kita putuskan apa? Kita hari ini putuskan wise people itu adalah kemampuan geostrategiknya HR people yang mampu menanyakan, menjadikan dia bisa apa. Bukan mencontohkan apa yang saya bisa. Yang kedua, jadilah teman samping panggung pemeran utama para leader-leader masa depan. Dan yang ketiga, bangunlah ekosistem agar Kaisa yang tadi nyuekin saya hari ini, tatapan matanya tidak akan pernah jauh dari hatiku. Oke. Tepuk tangan saja. Kalian itu kayaknya HR yang tertekan ini hari ini, ya kan? Tertekan ini. Enggak open mind gitu ya. Open soul gitu ya. Mulai kebayang? Jadi yang pertama tentang rules. Ini saya belajar dari Pak Yunus, besok ada Pak Hatta, Pak Yunus, Pak Effendi. Akan mengajak kita tentang rules. Memang Dev Urit ngomong. Denene ngomong, ya aku ngerti. Tapi susah dipahami strategic partner itu kayak apa. Nah saya ngomong apa adanya ini. Kalau kau ingin tidak dianggap jancuan, maka kau harus jadi teman samping panggung pemeran utama. Kau harus mampu bertanya, tidak sepandang mencontohkan kapabilitasmu. Jangan unjuk kapabilitasmu ketika kau mampu gak bertanya kepada dia. Karena kemampuan bertanya inilah adalah menjadikan kau ada di saat dia kehilangan sayap-sayap yang tidak patah. Dan itu adalah truly HR.
Dan kalau engkau semua, dan kita semua, dan Bapak Ibu semua memiliki hal itu, maka akan tercipta adik-adik kita yang smart people, ditambah dengan kemampuan yang tumbuh di lingkungan kita, mulai respect, mulai berbagi, mulai engage, mulai trust, mulai kolaboratif, mulai connecting the dot terhadap apa yang menjadi purpose kita, disitulah kita tumbuh, telah menumbuhkan pemeran utama. Sadar atau tidak, seringkali kita breakdown pemeran utama. Contohnya cuma silikon. Pak, jangan. Dia pun tidak menganggap itu. Tapi kita cuma pinjam, dikasih sama dia. Saya bandingin 500, dia terima. Dibanding 1 juta, terima. Tapi dihadirkan value di depan dia. Lead us. Wah, langsung. Artinya apa? Rezeki tidak salah alamat. Jangan kau cari-cari. Orang HR pasti dijemput rezeki. Karena ilmunya berbagi untuk sang pemeran utama. Ini ngambil ngopi di Jimbaran, dengerin kayak gini adem ini. Masih ada waktu, Bu Fira? 15 menit. 15 menit sisa ini saya mau bicara proses approach-nya. Tadi perannya, rules-nya. Sekarang rules-nya, aturan mainnya. Nah, kalau saya sebagai mentor bagi mereka, telah meng-grooming mereka, lalu apa yang saya butuhkan untuk menjawab future challenge-nya? Apa ini Mas Williams? Ini ada di Job Street. Mas Erik. Apa yang dibutuhin? Kami bukan perdagangan. Hati-hati kon. Saya sangat keras. Manusia Indonesia adalah value. Saya tahun 92 sudah keliling Amerika ke Hong Kong untuk mengatakan TKI kita adalah aset kami. Dan sekarang saya sebut TKI atau PMI, Pekerja Migran Indonesia adalah aset yang berbasis investor. Oleh karena itulah, dalam proses approach itu, coba dipikir-pikir, tidak usah diterima dulu malam hari. Ditangkap, ditaruh di kantor, dipikirin, bisa diterapin enggak? Saya khawatir perusahaanmu terlalu transaksional. Saya khawatir. Maka saya bikin Mas Adi dan teman-teman di BPJS, saya keliling, betulin proses dan seterusnya, 7 tahun keliling ke daerah-daerah, ke cabang-cabang yang nggak didatangin. Cuma saya mengatakan 3 hal. Yang pertama, mindset-nya. Yang kedua, skill set-nya. Yang ketiga, tool set-nya. Gampang. Yang pertama apa? Mindset-nya. Seorang leader HR, dia harus bicara people, harus bicara mindset. Mindset itu perspektif. Perspektif itu apa? Oh, menarik nih. Nanti saya terangin sisa waktu yang ada. Yang kedua, skill set-nya. Kalau udah mindset-nya yes, head-nya yes, butuh skill set. Apa skill set? Hand. Nah, tool set-nya di mana? Nih, di hatinya Bu Asih. Tuh, coba ngambilin minum, pakai apa? Kaos tangan plastik, apa? Ini karet yang warna hitam. Coba sini Mas. Oh sini Mas, sini Mas. Sama sini Mas. Haji, enggak 100.000. Coba kita lihat mindset-nya. Sini Mas, namamu siapa Mas? Langsung ujian di tempat kompetensi. LSP. Namamu siapa? Murah, Pak. Murah. Yang murah. Tadi kok Anda melayani kelihatan sangat valuable sekali.
Terima kasih ya. Saya ngelihat. Mata elang teman samping panggung lihat. Walaupun saya ngasih konsep terhadap konten, lihat kayak sampean seneng. Nanti bisa datang ke hotelku di Ubud ya. Atau di Jakarta, di resort saya. 11 hektar ada di Sentul ya. Ya. Pertanyaannya sederhana. 100.000 atas apresiasi tadi. Cek dulu asli atau enggak. Cek dulu 100.000 benar. Benar? Atau terima kartu nama saya. Nilai mana jujur ya? Setan diam dulu. Ini para setan ini tergoda mulai. Diam santai dulu. Ini kan pertanyaannya kepada anak agung ini. Anak penting bagi saya masa depan. Kita kan ditentukan dari dia ini. Hospitality ditentukan oleh beliau. Uang. Good point. Jadi, mindset-nya beda antara kaisar dengan murah. Uang. Satu nama enggak ya? Kenapa coba? Buat belanja itu. Buat belanja. Haji, mana? Oh, lagi keluar. Belanja. Kalau saya buka donasi belanja, pasti sedikit. Wah. Mau ditambah ini atau kartu nama? Bang, Pak. Masih, Pak. Pertama untuk murah. Oke, lontek. HR-nya tanggung jawab lo ya. Money leads us. Leader lead us. Beda. Mindset-nya beda. Salah murah, nggak ada yang salah. Tapi jangan bikin dia merasa bersalah. Oh itu masih tos-tosan tuh, tos tuh di belakang tuh. Oh, gara-gara 200.000, tos 1,5 juta ditolak. Beda mindsetnya. Maka job value itu ditentukan bukan karena skill, bukan karena kapabilitas, karena hatimu. Maka leader yang nggak menciptakan hati-hati yang jernih, qalbun solihun, maka hilanglah nilai HR di dalam dunia bisnis, maka transaksional dia. Masya Allah. Saya nggak dukani sampean, enggak. Saya cuma apa adanya ngomong, bagaikan cermin yang nggak retak. Kalau kau sadar, maka organisasi bisnismu itu akan menciptakan pensiun yang transaksional, sehingga dia gagal bahagia pasca pensiun. Kalau mindset itu berubah, dan saya tidak merubah untuk mindset itu, maka siapa yang akan minta kau menjadi seorang yang loyalis, dan mana leader-leader yang akan punya dignity untuk organisasimu. Pilihlah itu. Karena kau punya hak, siapa yang smart people, yang bisa digantikan oleh siapapun, dan siapa yang wise people, yang secara dignity mempunyai hati untuk organisasi itu. Dan dia adalah talenta unggul untuk menjadi future leader di masa depan. Kalau hatimu mulai bergetar, maka hari ini Mbak Vira berhasil membuat saya terayu untuk ke sini. Harusnya saya masih di Jakarta. Terima kasih Bapak. Yang kedua, dengan saya sudah kejawab tadi ya. Kami dilatih di Astra. Dan tentu di WCS mulai grooming, mulai tumbuh. Apa yang disebut dengan skill set. Skill set tidak melulu masalah hubungan dengan kerjaan. Skill set tadi, saya senang pertanyaannya Mbak Vira. Saya still here atau saya move on ke panggung? Lalu kalau saya bertanya lagi, Mas, kalau saya pasti dianggap sama Vira skill setnya jauh di bawahnya. Karena Mbak Vira telah mengajak saya, memberikan contoh saya Pak Adi di panggung ya. Kalau saya nggak punya sense itu, saya nggak punya skill set namanya.
Maka sense itu dimiliki orang-orang yang selesai dengan urusan skill set. Ketika kau duduk nggak nyaman, ya kursinya dipindah nggak apa-apa, itu skill set. Ya pinggah dikit biar nyaman, madem sini. Apa saya ganti ke sini? Maka ada orang yang mempertahankan posisinya, walaupun nggak nyaman puluhan tahun, demi apa? Biar dianggap dia capable dari. Padahal kehidupan tidak ditentukan dari posisimu, tapi ditentukan dari positioningmu. Leader yang hebat adalah bukan apa yang kau dapatkan, Mas. Tapi jadinya orang-orang di sekitarmu mendapatkan apa yang kau dapatkan. Dalam. Mau diulangi, aku juga belum tentu bisa. Leader ditentukan bukan apa yang kau dapatkan. Tapi apa jadinya orang-orang di sekitarmu mendapatkan apa yang kau dapatkan. Itu logika hipotalamus itu. Kalau hatimu tidak muncul, maka kau tidak akan memunculkan itu. Yo, eku, dicataku. Posisiku tak apa. Padahal Tuhan tidak beda-bedakan. Tidak banding-bandingkan. Tuhan menjadikan kemuliaan gaji lebih rendah daripada rezeki. Rezeki daripada berkah. Berkah daripada rahmatal lil alamin. Kemudian husnul khotimah. Akhir yang baik. Maka banyak orang icar ketika pergi baru terasa kehilangannya. Karena ketika nyaman biasanya nggak terasa. Karena orang icar itu kalau skill set sama mindsetnya bagus, yang kebangun apa? Ambient gitu. Kalau saya sering dengar mentor Pak Effendi itu, culture-nya itu kebangun. Nah, untuk mempertahankan mindset yang bagus dari level murah, level yang kaisa ke depan. Ini udah level skill set level atas nih, sense. Ngomong dari tadi kerasa ini. 100.000 Pak. Ini yang WA itu harganya mahal itu. Tolong siapkan minum ini. Sense. Makasih ya Pak. Nggak bisa tidur habis ini Pak Adit. Masalah itu proses skill set. Tapi dia datang ke sini dan berbagi kepada kita, dia bawain ini luar biasa. Pertanyaannya, biarlah toolset yang ngatur di hotel itu. Itulah uniqueness-nya. Maka kok supporter Jepang datang ke Qatar hanya tugasnya ISS doang. Ya kan? Suruh bersih-bersih aja kan? Ya enggak? Benar enggak itu ISS Jepang suruh bersih-bersih aja itu? Ya enggak? Itu toolset apa skill set? Kantongnya dari mana, dia udah siapin, well prepare, ikannya kayak apa, SOP-nya kayak apa, itulah skill set. Yang basisnya toolset. Nah kemampuan itulah yang kita nggak punya. Maka pertanyaannya, pasca acara conference, HR Conference 2022 ini, apakah di setiap company di Bali
mampu menjadikan skill set dan tool set itu embedded di dalam etik, bisnis etikmu. Yang menginspirasi orang yang datang. Seperti kita lihat orang Jepang nonton kalah menang bukan masalah, tapi etik dia tetap jaga husnul khotimah. Kalau Job Street ngomong kayak gitu, value-nya kayak gitu, naik kelas bro. Kalau mau rekrut ngomong sama gue, lu nggak menang lo. 230.000 karyawan. Separuh 2/3 karyawan Astra pernah salaman sama saya. Saya tungguin hitam sampai saya. Di acara gathering Astra Total, di Taman Mini 250.000 orang yang datang, 170.000-nya salaman sama saya. Salaman. Halo. Ketika saya datang di setiap perusahaan-perusahaan Astra, saya pasti khotbah atau datang sampai ke ruang direksinya, butuh 2 jam, 3 jam, karena mereka datang, masa ditu, salah. Ketika saya keluar, 99% orang marahin saya. Kenapa kau keluar dari Astra? Untuk mendapatkan tantangan lebih besar. Karena di luar sana banyak keisa-keisa, banyak ngurah-ngurah yang butuh cermin yang nggak retak. Dan itulah pilihan hidup saya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi mulia karena kita bersama-sama. Jangan kebaikan itu datangnya dari kita dan untuk kita saja. Kebaikan itulah bagaikan cermin yang gak retak karena akan berpedar kepada semua cahaya yang menyinari apa yang disebut cermin itu. Matur nuwun ya. Kita diskusi, saya nggak tahu diskusinya tetap di bawah saja, biar lebih humble. Saya temani Mbak Fira. Tepuk tangan dulu untuk Pak Adit. Iya, saya sebetulnya mau nanya, itu tadi sudah disiapkan dari sejak kapan ini, Bapak, materinya ini? Atau tiba-tiba keceplos gitu aja? Kan tadi dengerin Mbak Fira ngomong, MC ngomong, Mbak Asing ngomong, Pak Widi ngomong, kanan kiri, lihat tuh. Macam-macam membuat korteks saya menangkap hipotalisme saya membuka. Ya. Dan kebuka itu bacaan yang sudah 20 tahun lalu dan seterusnya, kegiatan yang saya lakukan menjadi evidence untuk menjadi storytelling. Storytelling ya Pak. Makanya tadi ada materi, lah apa mau disampaikan? Iya. Kalau di materi saya kirim tadi bacaan bagus, tadi dibagi saja. Saya kirim bacaan bagus tentang talent acquisition, sama satunya lagi tentang apa ya tadi? Itu bacaan saya waktu itu, saya janji ke Fira untuk dikirim ke Mbak Fira, untuk dibagi ke teman-teman, baca itu. 2 tulisan itu bagus. Iya, teman panitia saya sudah kirim ke grup, tolong dilempar ke WAG peserta biar langsung dijadikan PR. Ya, monggo Pak, silakan ada yang Iya. harusnya yang jawab Pak Effendi yang jago, kalau saya semampunya nanti. Saya cuma mau nanya Ya. Pak, untuk bisa maintain konsisten energi, untuk selalu bisa menjadi mindset dan mirror itu tipsnya apa? Soalnya saya sekarang aja belum umur 50, jam 9 sudah ngantuk Pak. Berarti tadi siang nggak tidur gitu. Tadi siang nggak tidur, iya. Tapi energi, my question is, bagaimana kita punya energi terus-menerus untuk bisa inspire orang? Saya contoh kayak gini, 1 menit aja capek. Tapi saya lihat sudah hampir 2 menit, 3 menit dia tetap bertahan. Kenapa? Passion. Jadi kalau kau ingin mempertahankan energi, jangan lupa passion. Saya hidup bersama anak-anak yang nggak tahu orang tuanya 27 tahun. Dari mulai sakit malaria, tipes, kelahi, jontor, kecelakaan, pacaran, nyium anak tetangga. Ya tahu? Bayangin, orang tuanya udah babuh, nggak tahu orang tuanya ada yang meninggal, ada gini. Gue datang, Pak Dit, kalau nggak bisa ngurus anaknya, nggak usah terima-terima anak-anak kayak gini, anak yatim, dulu kan anak yatim piatu. Ya maaf Pak, memang saya terpaksa pulang. Ini harus gimana selesai? Ya saya nggak terima, ya udah, aku harus ngapain? Nggak terima. Ya sampai laki-laki aku ngomong sama dia, jangan madesu terus, ngeluh terus. Jadi ada orang yang senangnya klaim aja. Nah kalau orang icar sukanya klaim, nggak pinter endo, maka endo yang terbaik adalah icar bukan tong sampah. Maka kalau ada orang yang klaim, jangan jadi tong sampah mereka. Setuju ya?
Setuju. Tepuk tangan dulu untuk kita. Kita bukan tong sampah. Jadi kalau kau bukan tong sampah, maka sikaplah tersenyum karena itu bukan urusanmu. Ini anakku, ini hidupku, aku dikuatkan karena permasalahan mereka. Sedalam masalah, setinggi bahagia. Masalahnya cuma 2 cm, bahagia 2 cm. Maka anak jangan pernah jauh dari masalah. Kau manja, hilang. Wah, masalah nih, Pak. Lah kenapa? Kayak gitu aja gak bisa sih, nak. Nah, selalu, sejak kecil Papa selalu lindungi saya. Biarlah diamproknya aja dengan masalah. Maka itu jadi passionmu. Asik ya? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya ada satu pertanyaan lagi karena setelah ini saya mau buka pertanyaan. Silahkan bagi yang sudah berpikir keras mau curhat sama Pak Adit, ini adalah waktu yang tepat. Selamat datang Bapak-bapak. Oh, Bapak selamat datang. Ya. Kenal Pak? Ini anak-anak saya dari BPJS. Dari BPJS. Tepuk tangan dulu, baru sudah di sini. Terima kasih Bapak. Bagi yang merasa punya urusan tidak terselesaikan dengan BPJS, hari ini dari segala kabupaten ada ya BPJS-nya, karena sudah dikumpulkan oleh Pak Adit di sini. Dan sama Bapak tadi di absen ya kayaknya ya. Nah, sama Adit tadi di absen ya. Ngelola malam hari ini. Karena keluhan itu adalah logika otakmu. Tapi kalau kau berikan solusi, kau akan jadi dewasa. Amin. Saya dulu kerjanya di Apindo, atas keluhan itu saya cariin solusi. Saya nggak kepikir jadi dewas. Waktu ujian sampai tahap 4, baru tahu saya harus ninggalin Astra. Ya nanti lihat, kaki saya kemana. Toh, ditaruh dimanapun, Mas Adi ditaruh di Comberan pun, ya tetap Mas. Karena dia tidak masalah tempat, masalah bagaimana positioning saya. Bukan position tetapi Positioning. Jadi saya hari ini nggak merasa lebih hebat dari panjenengan. Karena uniqueness kita semua sebagai leader tidak bisa dibandingkan ini bintang 5, hotelnya bintang 4, enggak. Hadirkan bahagia itu karena kau jadi cermin kecil bagi orang-orang di sekitarmu, bukan bagi tetanggamu gitu. Kok pikirannya dia lebih hebat, capek itu. Asik. Ayo kita bangun suasananya seperti itu. Ini Bali. Saya ada di Ubud ada hotel. Ngurah yakin mau 100.000 atau mau ditukar sama bisnis card ya Ngurah? Ya. Nah, itu mindset ya Pak. Ya. Dan Anda bisa nunjukin langsung kan? Anda bisa lihat salah nggak salah. Itulah. Izin saya kenalkan dengan Director of HR dari hotel ini, atasannya Ngurah, Pak Made Swenten. Silakan berdiri sejenak. Iya. Ya nanti Ngurah langsung menghadap. Kalau Ngurah mau kartu nama, dia jadi gantiin beliau gitu. Jadi nggak salah, nggak ada yang salah. Tapi ketika dia terima setelah itu duduk dia merasa bersalah, satu hari dia akan jadi leadersnya hotel. Luar biasa. Ya kan? Astungkara ya teman-teman. Ya benar nggak? Jadi itu aja positioningnya, template-nya berubah challenge-nya, berubah opportunity-nya, berubah skill set-nya, berubah tool set-nya, berubah mindset-nya, kan gitu. Nah saya kan juga remah-remahannya di Astra, karena sistemnya Astra bagus, menjadikan saya lebih dari sekedar yang dulu yang biasa-biasa saja. Nah betul, banyak orang berlindung di balik brand dan berasa hebat karena ada kartu namanya. Nah, brand itu yang dibangun adalah pengurus. Harusnya brand itu yang dibangun adalah approach. Astra itu membangun people-nya, tidak membentuk gugus. Nah, organisasimu bangunlah approach-nya. Dulu kayak Pak Fira dulu, kayak Mbak Fira dulu. Astungkara, gemeteran sekarang saya. Ini cara ngambil kamera bagus ya. Iya. Ya, foto bagus. Ya. Lalu dia kelemahannya cuma satu. Hasil bidikannya dia tidak sampai ke tempat saya. Bukan itu. Harusnya dia jadiin saya fashion show-nya dia, showroom-nya dia untuk jualan dia di Bali. Ketika dia, aku telepon dia, namun sama Mas Satria, Pak Adit, ini foto-foto Pak Adit, saya udah izin sama panitia, saya kirim. Selesai, selama di Bali saya kontak dia, nggak kurang dari puluhan juta dia dapat. Tapi dia nggak sampai di situ. Why? Karena dia bekerja berdasarkan posisinya. Tapi dia nggak pinter mempositioningkan bagaimana.
Satria dihadap saya. Habis ini minta kartu nama kok, Pak. Relatif. Kalau dia bukan minta kartu nama ke panitia, Pak, saya mau kirim ke Pak Aditya beberapa foto yang angle-nya pas bagus. Motret kan, Mas? Sampean motret? Coba foto, Mas. Coba Saya, foto. dari situ bisa? Coba foto. Ya, udah siap potret? Iya. 1, 2, 3 ambil. Seret. Cepet. Weh, coba lihat. Oke, yang sudah siap angkat tangan, tolong siap angkat tangan. Ah, Panitia ini dikasih bagus. mic. Ini kalau dikirim, momentumnya dapat. Kalau dapat momentumnya, maka kau telah menjadikan momentum kita berdua menjadi added value, menjadi prominent value. Nah, prominent value itulah kau dicari orang. Maka saya ketika keluar bareng bapak-bapak, bareng teman-teman, saya potret. Setelah itu saya besarin ketika hari ulang tahunnya, saya kirim. Bingkai kenangan ini tidak berbicara tentang masa lalu, tapi akan membuat kita tersenyum di masa depan. Terima kasih kebersamaan ketika di New York University, Bapak bercerita tentang sebuah pilihan untuk hidupmu dan untuk karirmu. Cyrillus Herunowo, Komisaris Independen ICA. Saya ambil fotonya dia. Fotonya keren-keren. Wah, saya ambil pakai kamera doang, tapi angle-nya beda. Nah, sampean mau tag pinginnya dirimu yang foto ini lah. Jadi foto itu enggak memberikan value-mu gitu loh. Paham enggak? Foto saya membuat mereka engage. Ya, itu cerita saja. Untuk memudahkan apa yang disebut mindset ya. Oke, teman-teman, silakan. Ada yang mau engage sama Bapak? Oke, ada 1, 2. Yang perempuan dulu, yang gadis dulu, angkat tangan di situ. Yes. Ya, Mas Satria mau menoleh ke belakang yang nanya nih. Oke, silakan. Selamat malam Pak Aditya. Ya, malam. Iya, Aditya ya. Aditya. Pak Aditya. Pak Aditya, Ya. saya Ririn. Saya ada satu yang ingin saya tanyakan dan satu lagi ada yang ingin saya sampaikan. Yang saya ingin tanyakan beberapa hal sempat saya menemui orang kadang karena kebutuhan finansial. Jadi terkesan dia lebih memilih uang daripada wise-nya. Gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Gitu. Satu dulu ya. Pertanyaannya bagus. Nanti yang kedua boleh. Tapi tahan. Yang kedua, tahan dulu aja. oh, baik. Ya. Jadi saya dengan siapa tadi? Karena kebutuhan. Namamu siapa tadi? Ririn. Rin. Ya. Gini Rin. Hidup itu ada hope sama ekspektasi. Kalau ekspektasinya lebih tinggi dari hope, tidak ada masalah uang. Tapi harapannya tinggi, ekspektasinya rendah, gajinya rendah. Masalah gap ini. Gitu. Maka tugas kita untuk fulfill harapan itu ditinggalkan sama ekspektasi, maka butuh skill set dia. Maka kita sekolah, kita hidup mencari sesuatu yang lebih baik, kita pindah dalam rangka mencari skill set. Tapi jangan lupa, ternyata dalam riset ICA, orang yang pindah untuk dapatkan lebih, harapannya naik. Maka utang orang-orang yang tidak di-touch sama HR yang bagus, gajinya tambah gede, utangnya tambah gede. Karena antara hope dan ekspektasi terjadi, nggak pernah ketemu tadi. Oleh karena itu saran saya, simpellah hidup. Ya, jangan keluar dari hidup. Nikmati nafasmu itu kau rasakan bahwa itu nafasnya. Healingnya itu rasakan. Kalau kau dapat di posisi, oh ini lebih bagus. 5 tahun lagi saya cuma supervisor, sekarang manager. Nah, proses itu yang nggak pernah kita latih. Yang terjadi apa? Hedonic treadmill itu loh. Oh, ini dapat, dia beli mobil. Bagi saya sih, kalau Aji tahu simpel. Saya makan di pinggir jalan, nggak masalah. Sehari saya pegang duit cuma 200.000. Masalah saya beli hotel bisa sih oke lah. Itu aset. Karena aset saya udah wakaf ke Hadi Jaman Foundation. Jadi hidup saya hidup dari 200.000, 7.200 itu hidup saya. Nggak ada modelnya. Kalau saya pakai baju batik 15 juta ini karena jualan batik saya, ini batik jualan saya. Nggak ada. 3 ini, anjingnya 3 nggak ada. Ini Hadi Jaman Batik milik saya. Yang masuk ke
Outlet-outlet besar, Inakraf, SFP dan seluruhnya di seluruh dunia saya yang masuk. Saya Pekalongan. Tapi pasif income. Karena saya diajari sama Asta kerja 1 tahun untuk 10 tahun. Kerja 2 tahun untuk 20 tahun. Kerja 3 tahun untuk 30 tahun, itu udah 60 tahun. Jadi saya kerja hari ini, udah selesai sih urusannya. Kasih mainannya lebih besar. Jangan taruh nama di atas karya murid. Satu hari nanti anak buahmu, subordinatmu, mentimu, taruh namamu di atas karya-karyanya. Itulah keberkahan posisimu hari ini. Jangan taruh namamu di atas karya-karyamu. Satu hari nanti karya-karyanya akan ada namamu di atas. Asik banget. Yang paham tepuk tangan. Pelan-pelan, otaknya transaksional ya nggak paham. Memang ini dikhususkan bukan dia nggak paham gitu, biarin aja. Itu udah waste, sudah sampah ya sampah aja udah. Saya khawatir ya untuk yang dengar biar yang masih sehat aja ini kan. Guyonan. Itu ya. Yang kedua ya kali Ya, ini. yang kedua. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya boleh nggak juga Pak kartu namanya? Oh ya. Sama lagi satu Pak, boleh selfie bareng nggak? Ya, yang lainnya nggak ngiri sih boleh. Bapaknya yang langsung, makasih loh. Nggak bisa dibaca. Oke, habis ini pada ngantri minta selfie semua nih. Gawat ini Mas Haji, gawat. Mas Haji, amankan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ririn. Interaksi pertama. Tadi penanya kedua sudah angkat tangan, antri. Ya, silahkan. Dari panitia, tolong mic-nya dipersiapkan. Oh, belum. Take 2. Sama-sama. Oke. Amin, kebetulan pertanyaan kedua ada di belakangnya Bapak persis. Iya. Oke Mas, iya Mas. Iya, selamat malam Pak Aditya. Sami-sami Mas. Saya tidak minta kartu nama dan tidak minta selfie ya. Saya dengan Agung Wirahadi Pak, salam kenal. Ya. Ini HRCon pertama saya ya, boleh tepuk tangan buat Oke. HRCon. Jadi sedikit cerita Pak, saya dari industri yang berbeda dulu Pak. Dari manufaktur ya, cukup lama. Kemudian yang ingin saya tanyakan dari pemaparan Pak Menteri Bapak adalah, ini kan kita bicaranya mindset, toolset, dan skill set. Skill set dulu, baru toolset. Nah, kalau kita bicara talent acquisition itu kan filter pertama ya. Mana yang lebih didahulukan Pak? Karena gini, karena sering sekali terjadi perbedaan. Misalnya gini Pak, dari saya sendiri secara pribadi ya, saya selalu menitik beratkan pada karakter yang kaitannya dengan mindset. Tapi dari segi user lebih butuh skill set. Nah itu terjadi gap. Nah seringkali dari gap itu sehingga terjadi perdebatan. Nah mana nih lebih dahulukan kalau dari sudut pandang Pak Aditya ya? Apakah mindset, apakah toolset, atau skill set? Terima kasih. Tanya bagus Mas. Agung Wirahadi saya Pak. Terima kasih. Agung, Bu Fira. Siap. Menarik ini pertanyaan. Ini makanya teman-teman harus banyak baca. Dengan baca buku itu kita baru paham. Talenta itu sama job street itu mau diapain sebenarnya, di hire. Kalau semangatnya untuk fulfill, ya Anda bikin toolset. Oh, butuhnya orang engineer yang bisa digital system, yang bisa bikin ini. Bikin toolsetnya agar kita nggak salah tembak. Nah, kalau kapabilitas gimana? Ini bisnis harus growth, Mas. Cari orang yang bisa membuat bisnis growth. Bikin skill set. Capability-nya dilihat. Tapi, kalau HR leader-nya ngomong, ke depan saya nggak bisa ngelit organisasi ini. Saya serahkan pada future leaders. Saya butuh anak-anak muda yang mampu merubah organisasi di masa depan, maka cari talent yang dirubah mindset. Maka kalau panjenengan ingin Mas Agung ini merubah organisasi itu, cari talent yang mindsetnya jangkau. Nah, tadi Kaisa udah gambarin ke kita.
Yang skill set sudah kegambar, yang tool set sudah kegambar. Kita dapat orang bagus nih, fit dengan kerjaan. Hati-hati, itu hanya fulfill terhadap posisinya saja. Yang mahal adalah kita sebagai mentor-mentor itu nyatroni siapa yang akan jadi future leaders. Model rancang bangun. Talent acquisition itu adalah menyiapkan leader masa depan. Bukan menyiapkan bisnis proses hari ini. Karena mereka harus by design. Itu kata jurnal saya di Korea yang nangkring 7 bulan nomor 1 di Korea. Jadi bisa dicari. Q2. Dia ngomong jurnal diakui, disitasi ribuan orang. Saya hanya tahunya keyword-nya aja. Tapi tools itu benar. Jadi saya bicara tentang Talent Readiness Index. Nanti saat kita bisa share. Itu tools itu mahal banget. Profesornya Pak SBY ngomong, Aditya, copot semua toolsmu. Jangan sampai keluar. Gila lo bikin tool cepat. Nah Patriot Test saya biasa bikin. Penulis riset terbaik mahasiswa 2 kali periode gak pulang dari Cina gara-gara tulisan saya tahun 91-92. Gak apa-apa, saya gak perlu tulis, saya gak takut, saya jalan-jalan aja ke Shenzhen, Guangzhou, belajar banyak hal. Minimal saya tahu bahasa Mandarin Ji, Hoje tahu, Hoje Nana tahu ya, karena kita belajar, karena terdesak kan. Kapan lagi kalau kita nggak terdesak? Maka banyak orang lihat challenge malah takut. Kalau kita lihat challenge, jadikan positif aja. Nah Mas Agung pertanyaannya men-challenge, hati-hati. Kau rekrut talent sebatas hanya untuk bikin toolset, organisasimu, untuk meningkatkan, mendevelop dia capability, bisnis proses, atau menyiapkan perspektif dia. Di Astra tahu nggak? Pak Priyono Sugiartonya, atau Pak Joni Gunat, atau Michaelnya, setiap Jumat pagi, sarapan, breakfast bareng mereka, 3-3. Setiap Jumat, ngobrol. Ngobrolnya itu masalah mindset. Maka saya ada di rumah, setahun itu minimal tamu saya 8.000. Ada 300 kursi di rumah. Tamunya sampai subuh lagi, sampai jam 8, saya stop, saya suruh tidur, sampai siang tamu lagi. Saya bukan Gus, bukan Poniran atau Ali Santet, enggak. Tapi di situ ada ekosistem terbangun. Dan waktu umur kita yang pendek ini, kalau bermanfaat untuk yang kayak gini, bahagia Mas. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Agung. Setelah ini kita bikin disertasi HRA Bali. Mindset, skill set, dan tool set. Nah, tadi tool set kan benar. Kalau hanya sebatas bikin tools, ajak job street ya. Ajak job street, hanya mencari yang job fit saja. Besok waktu itu tinggal aja ya. Carinya yang minimal yang punya skill set. Skill yang mau diharapin ke depannya, yang bisa dibutkan apa. Kami bisa bantu apa. Yang mahal di dia bukan pintu untuk akuisisi. Meretain itu. Maka dibutuhkan hari ini, yang mahal dari lembaga kayak beliau ini menurut bacaan saya, state of the art saya adalah mentornya. Kalau you nggak punya mentor, maklar dagang orang nggak laku. Trust me. Mau pakai terus apa? Saya lihat aja, saya interview cukup kok nggak perlu terus lagi. Iya. Silakan mungkin. 2 penanya lagi. Silakan. Saya ngikut aja. Ada Jules, ada Pak Widi. Ya, Jules. Ya. Selamat malam Pak Adit. Agak ke sini sebentar, saya mau lihat bajunya. Set. Oke. Sini Mas. Perlu pause Pak. Pause. Apain Pak? Dari foto bareng. Saya punya satu pertanyaan dan satu ekspektasi sih Pak. Satu pertanyaan, satu ekspektasi. Ya, boleh ekspektasi dulu? Boleh. Ini saya pengen ini Pak. Yang kancingnya 3 ini. Ya ini harga di outlet standar 15 juta.
Nah itu Pak, saya nggak ngeliat value-nya Pak. Saya Produknya ngeliat harganya. nggak lebih dari 700.000. Yang saya pakai semuanya barang reject, yang Anda nggak tahu reject. Rejectnya adalah hospitality saya jualan ke customer. Ini belum dicuci, baru jadi tak ambil tadi. Kalau kesini saya minta 3 baju, diantar maaf 1,5 tadi, sama penjahit saya. Saya bikinin baju yang bahannya reject mana, dengan 3 kancing, dan pakai sangkelit biasanya. Nah ini ada sangkelit. Ada baju yang ada sangkelit, tak kasih 1 juta. Nggak ada. Karena Anda nggak uniqueness. Karena saya tahu mindset batik, kemudian tahu skill set, tahu tentang apa yang disebut satu lagi yang tool set, maka keluarlah sangkelit. Niru, tak ben, mati sampai. Ya, lanjut. Ekspektasi saya gimana tadi Pak? Bisa dapat? Oh, baju ini, gini, orang Indonesia itu minta-minta itu nggak malu gitu. Julian memang gitu, Pak. Gini, dasarnya apa? Saya mau kasih dia. Pedagang batik enggak, customer enggak. Kalau saya kasih berdasarkan nafsunya saja, semua orang bikin, benar? Maka berikan aku uniqueness agar aku kasih apapun yang kau minta. Ketika nggak ada asbabnya, buat apa aku kasih? Pasti kau akan nafsu menerimanya. Tidak ikhlas menerimanya. Maka dalam konsep hidup saya, apa yang saya beri saya ikhlaskan, apa yang saya punya saya lupakan. Gimana cara melupakannya? Yang menerima orang-orang yang ikhlas. Nah, aku belum lihat kategori itu pada dirimu, Mas. Jadi Bapak nggak ikhlas ngasih saya gitu? Oh bukan nggak ikhlas. Saya bercanda Pak. Aku Tanya deh Pak, nggak usah ekspektasi deh Pak. Nanti di belakang aja deh Pak. Nanti dikasih kartu nama datang ke Jakarta, ke rumah saya kasih ya. Catat nomor Ya, BPJS. Kalau ke rumah pasti dikasih batik. Pasti dikasih. Saya personally ingin bilang terima kasih ke teman-teman HRA Pak, mendatangkan Bapak itu luar biasa bagi saya. Tepuk tangan dong buat Pak Ditya. Filosofi hidupnya luar biasa. Kalau tadi saya terinspirasi banget Pak duduk di sana. Dengan kaca yang mirror yang tidak pecah gitu ya. Bagikan cerminnya nggak pecah, nggak retak, luar biasa. Pertanyaan saya terkait dengan itu sih Pak. Ya. Kalau yang tadi kan semua talent management, delegation, brand readiness itu sudah luar biasa Pak. Mindset, skill set, tool set juga luar biasa banget. Yang saya ingin tanyakan, Bapak kan tadi menyebutkan lama di Astra Pak. Ya. 20 tahun lebih Pak ya. Ya. Dan Bapak melepaskan itu semua demi bisa membangun Kesha dan murah gitu kan tadi Pak ya, orang seperti itu. Gini Pak, saya ingin kalau Bapak misalnya melihat cermin yang tidak retak tadi, kita flashback balik ke Astra Pak. If you are given a chance to go back to Astra misalnya, apa yang ingin Bapak lakukan berbeda dari yang pernah Bapak lakukan sebelumnya? Satu kehidupan yang tidak pernah kita berani adalah berbuat salah. Maka saya katakan, salah nggak apa-apa, yang penting jangan merasa bersalah. You itu salah nggak apa-apa, yang penting jangan merasa bersalah. Saya berangkat kerja Mas, 7 kilo naik sepeda BMX dulu. Begitu kita nggak punya apa-apanya itu. Ibu saya hanya penjahit dan penjual pecel SMP lulus. Bapak yang pedagang batik kecil. Tapi ingat, Astra ngubah mindset saya. Sehingga kalaupun saya balik ke Astra, untuk apa? Astra itu bangga, banyak graduation dari kampusnya. Lalu saya balik, mau sekolah apanya lagi? Oh, setiap saat saya pulang balik ke rumah, halaman samping panggung saya, Astra. Saya setiap saat ada acara di Bali kemarin, cuma 2 jam malam datang saya di Astra di Bali. Besok pagi subuh pulang. Respect itulah yang membuat kita tidak pernah jauh dari halaman rumah kita. Saya sadar bahwa saya besar di Astra, tapi apakah karena saya besar di Astra, saya ingin balik menikmati itu? Mimpilah membuat kau nggak nyaman, maka kau menemukan kebahagiaan yang sejati di antaranya. Jadi kalau kau ingin bahagia, bikin mimpimu itu gelisah gitu. 1.000 triliun nggak mungkin lah dalam 10 tahun. Hari ini sangat mungkin. Karena BPJS punya leader-leader yang bagus. Bank 2025 nanti, bunga bank sudah 1 ke 0%. Di Jepang udah minus. Di Indonesia masih 2,1. BPJS sudah tumbuh 7,3%.
Bapak Ibu daripada pensiun, uangnya ditabung di deposito, lebih baik dibiarin di BCS. Duitnya ada. Dewasa kayak kita nggak nyentuh gitu. Nggak nyentuh gitu. Sangat profesional. Dan sangat dignity menjaga itu. Kita bukan pemain keuangan. Kita orang tahu proses. Bahwa step 2 harus step 1. Maka benar. Pertanyaan beliau itu lewat saya untuk menyampaikan, meng-grooming sebuah bagaimana mindset agar kita bisa tumbuh, tidak harus di tempat yang membuat kita tumbuh. Satu hari saya pernah gagal ginjal, bukan karena ginjal saya nggak bagus, saya dulu atlet tenis, dicekokin sama Supradin. Maka di ginjal itu ada serpihan kalsium. Ke Cina, dia ngomong, orang Indonesia, dokternya ngobatin organ vitalmu. Kami ngobatin peredaran darahmu. Maka minumlah rumput teki ini campur air hangat setelah 30 menit. Kau minum sekaligus, ya ada tumbler dulu ya, ada tumbler, sekaligus maka peredaran darahnya bagus, organ vitalmu akan bagus. Ingat, kita seringkali shortcut, betulin posisinya, ganti organisasi, OD-nya dan seterusnya. Padahal yang mahal adalah ambient-nya, environment-nya, culture-nya, values-nya, spirit-nya, humanizing touch-nya. Nah bagaimana? Kita punya humanizing touch itu menjadi bagian dari spirit kita. Besok pulang kembali kepada tempat yang disebut positioning kita sebagai AR. Karena kita sudah menjadi teman sampai panggung para pemeran utama. Saya di sebelah pemeran utama. Iya, aku teman sampai panggung. Oke, Keren. sampai ketemu besok Pak. Ya, Thank you. tepuk tangan. Ya. Terima Nanti, kasih Mas juga. Julian. Mic-nya boleh dialihkan ke Pak Widi. Iya. Aduh, ini yang tanya. Izin. Selamat malam Pak Adit. Ya, malam Mas. Saya dari awal bertemu waktu beberapa minggu yang lalu di Bogor sudah begitu terinspirasi, begitu terkesan dari pertama cara penyampaian, karena cara itu akan membawa image, membawa kesan dan membawa ke dalam sekali. Nah setelah itu tentu dengan senang hati waktu Mbak Vira bilang Pak Aditya datang, luar biasa. Saya berusaha menggrow tim atau beberapa teman. Bahkan hari ini saya ngajak anak training saya di belakang. Dia training dari kantor, dari sekolah perhotelan di tempat saya. Saya lihat ada memang Bapak datang dan yang lainnya, ayo ikut. Saya ajak ikut supaya mereka merasa bisa mendapatkan sesuatu. Nah, saya tertarik juga mengenai 3 set tadi, mindset, skill set, dan tool set. Kebetulan di tempat kami, kita sebutkan itu head, hand, and heart. Jadi head itu mindset, hand itu skill set, dan heart itu tool set. Jadi pas perumpamaannya. Challenge saya itu adalah di tool set. Mindset relatif mudah karena mereka berpendidikan, berpengalaman. Skill set dengan pelatihan dan pengembangan relatif bisa. Tool set ini. Mohon izin bimbingan bagaimana menumbuhkan tool set itu di tim kita sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Langsung Bu Vira. Oke. Silakan. Bagus Pak Widi. Ini pertanyaan yang susah. Saya jawab letter luck bagus dan textbook banget. Dan itu nyata. Toolset itu masalah asbab. Toolset itu masalah background. Hatimu, soulmu, kalau enggak diberikan background, asbab, latar belakang yang benar, nolak. Hati itu enggak bisa dibohongi. Nurani itu enggak bisa dibohongi. Maka cari asbab. Boleh pinjam cincinnya. Pinjam doang. Oh langsung diberiin. Oh gantengnya pindah langsung. Pinjam ini. Ya lihat Pak, dipegang dulu Pak sebelum hilang. Ada ya? Ada. Di kiri saya atau kanan saya? Kiri. Ibu,
Cincinnya dari saya sembunyi di kiri saya atau kanan saya? Kanan. Kiri saya atau kanan saya, Mas? Kiri. Kiri saya atau kanan saya? Kiri kanan boleh, nggak salah. Kanan, jangan langsung kanan kiri. Kanan saya atau kiri saya? Tulisannya nggak masuk. Gimana kau kanan dan kiri? Aku yang menyembunyikan, kenapa nggak kau bicara aja? Mau di kanan Pak Adit, kiri terserah Pak Adit yang menyembunyikan. Masalah kenyataannya kiri probabilitasnya 50%. Tapi ajak leader kita memahami kenapa di kanan di kiri. Asbabnya di mana? Percayakan pada orang yang ahli. Cari tahu backgroundnya. Jangan sampai kita menebak-nebak, dipaksa oleh situasi kok disuruh nebak. Kanan atau kiri, kanan, kiri, kiri. Padahal pertanyaannya, kanan atau kiri? Saya kembalikan kepada Aditya. Karena dia tahu di mana letak yang sebenarnya. Itulah bidang keuangan, itulah bidang HRD, itulah bidang procurement, itu bidang pengadaan. Kalau semuanya trust, maka kolaborasi positif itu akan membentuk toolset. Toolset yang mahal adalah connectivity. Maka keberadaan produk bagus yang disebut cincin ini sebagai oleh-oleh narasumber di acara malam hari ini diberikan kepada pemiliknya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Widi yang sudah memberikan sponsor. Jawabannya itu, Pak. Jadi bangunlah problem statementnya, bangunlah backgroundnya. Agar kita tahu toolset itu diamini oleh hati. Kalau udah masalah hati, suaminya kok nggak pulang-pulang kemana? Saya percaya sama Bapak. Kenapa? Karena dia telah meletakkan satu yang membuat saya percaya dimanapun dia berada. Kami dan anak-anak tetap akan disayangi dimanapun dia berada.